they asked me to do it, and I was anxious to do some live appearances. You know, it'd been a long time since I've been on stage in front of anybody live. Oh, you have got a dirty mind. The important thing for you to know, Willie, is that we decided to get married. Strangest girl I ever had, never happy unless she's mad. Elvis Presley died today. He was 42. Apparently it was a heart attack. He was found at his home in Memphis, not breathing. Kisah hidup seorang Elvis menggambarkan kekuatan tentang bertahan hidup. Pada masa mudanya, dia harus bertahan hidup dalam kemiskinan ekstrim. Lalu kemudian, di puncak karirnya, dia harus bertahan hidup dalam ketenaran yang ekstrim. Dan di masa akhir hidupnya, dia tetap harus bertahan demi pekerjaannya, meski kesehatannya sangat tidak memungkinkan. Nah, bagaimana hari-hari terakhir yang dilalui Raja Rock and Roll ini? Mari kita saksikan info berikut ini. Bisa dikatakan bahwa Elvis Presley telah mencapai impian Amerika sebagai idola setiap hati yang memiliki segalanya, baik kekayaan, ketenaran, simpati, dan semua penyanjungnya. Akan tetapi bahkan Elvis pun hanyalah manusia biasa yang memiliki sejumlah keterbatasan. Ya, penyanyi yang membuat gadis remaja histeris dengan akting filmnya ini, lagu-lagunya, serta aksi panggungnya itu telah mengalami penurunan kesehatan yang signifikan di tahun 70-an. Selama bulan-bulan terakhir hidupnya, Elvis Presley dikatakan mengalami banyak sekali kesakitan fisik. Saat itu, Elvis benar-benar tergantung pada resep obat untuk bisa menjalani harinya sambil mempertahankan jadwal manggungnya yang melelahkan. Nah, untuk bertahan dari rasa sakitnya itu, Elvis beralih ke makanan untuk mendapatkan kenyamanan, di mana hal itu membuat berat badannya melonjak serta mengalami sembelit kronis. Dalam curhatannya kepada penyanyi cadangannya yang bernama Kathy Westmoreland, Elvis pernah berkata, "Mataku selalu menjadi sumber rasa sakitku bersama dengan semua penyakit lainnya. Ya Tuhan, seluruh tubuhku benar-benar sakit." Elvis tahu ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya, sesuatu yang lebih sekedar dari usus besar saja, hati, ataupun obat-obatan. Dokter pribadi Elvis yang bernama George Nicopoullos atau Dr. Nick mengatakan bahwa Elvis menderita sakit kronis akibat masalah degeneratif di punggung dan lehernya akibat radang sendi yang parah. Hal ini membuat Elvis terus menggunakan pengobatan yang tidak hanya memberikan kelegaan, tetapi juga untuk membuatnya tetap berfungsi. Elvis percaya dia bisa mengatasi semua masalahnya sendiri, dan bahkan ia pernah berkata, "Kamu tidak pernah mendengar Superman minta bantuan, kan?" Selain itu, mengenai kecanduannya terhadap obat-obatan terlarang yang telah membuat ia mengalami insomnia parah pada tahun 70-an. Saat itu, dia benar-benar membutuhkan banyak obat untuk mencapai segala bentuk tidur, termasuk mengkonsumsi Valium. Suatu waktu, dokternya pernah mencoba untuk melihat apakah Elvis bisa tertidur tanpa mengkonsumsi obat. Tapi alhasil, Elvis tetap terjaga selama 3 hari penuh, dan terpaksalah mereka memberinya obat supaya dia bisa tertidur. Diketahui, Elvis Presley adalah pribadi yang memiliki etos kerja yang luar biasa. Hal itu bisa dilihat saat dia melakukan konser di Las Vegas, di mana Elvis tampil di 2 pertunjukan setiap harinya selama 30 hari. Itu berarti 60 pertunjukan dalam sebulan. Namun sayangnya, sistem kekebalan tubuhnya tidak melawan infeksi sebagai mestinya, di mana Elvis sering mengalami demam dan gejala mirip flu. Dan mereka yang mengenal Elvis menjadi sungguh khawatir tentang seberapa besar penderitaan fisik dan stres yang dia alami untuk mengikuti jadwal yang tiada henti-hentinya.
Bahkan pada pertunjukan kedua di tahun kematiannya, Elvis pernah setengah sadar hingga kepalanya harus dibenamkan ke dalam ember yang berisi air es. Memang dalam beberapa tahun terakhir hidupnya, Elvis sangat menyadari betapa sakitnya dia. Dan dia tidak jujur kepada semua orang tentang hal itu, serta sangat keras untuk menyembunyikannya. Pada konser terakhirnya yang berlangsung di Indiana, Elvis mengatakan, "Tubuhku sungguh sakit, tapi apapun yang terjadi, aku tetap akan pergi ke sana malam ini untuk memberikan semua yang kumiliki." Demikianlah pada tanggal 16 Agustus 1977, Elvis Presley ditemukan tak sadarkan diri oleh pacarnya Ginger Alden, dan kemudian dinyatakan meninggal akibat gagal jantung pada usianya yang ke-42. Pemakamannya kemudian diadakan 2 hari kemudian di rumahnya di Graceland. Namun kerja dan semangatnya membuatnya masih bertahan dan tetap dikenal sampai sekarang. Demikianlah cerita kita pada hari ini. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe, and comment di video below. Okay guys, thank you. See you in the next video.